Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Ikmasari, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi kelas A, tahun ajaran 2020-2021. Yang terhormat Bapak Andesa Farandes Asmara MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan soal ujian tengah semester dari nomor 1, 3, dan 4. Berikut penjelasannya. Kita lihat soal nomor 1. Jumlah permintaan barang Z sebesar 500 unit. Jika harga jualnya 100, permintaan akan turun sebesar 450 unit. Jika harganya dinaikkan sebesar 150, tentukan fungsi permintaan barang Z. Pertama-tama, kita menentukan diketahui. Diketahui P adalah harga. P1 sama dengan jumlah permintaan barang Z sebesar 500 unit. Jika harga jualnya 100, maka P1-nya adalah 100. Kemudian P2. Permintaan akan turun sebesar 450 unit jika harganya dinaikkan sebesar 150. Jadi P2-nya adalah 150. Kemudian diketahui Q1. Q adalah jumlah barang atau kuantitas. Q1-nya yaitu 500 unit. Q2-nya yaitu 450 unit. Kemudian ditanyakan. Apa yang ditanyakan yaitu fungsi permintaan barang Z. Yang pertama, yang ditanyakan fungsi permintaan barang Z. Dan yang kedua, kurva permintaan. Kita lanjut penyelesaian. Penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan rumus permintaan, yaitu P diambil P1 per P2 diambil P1 sama dengan Q diambil Q1 per Q2 diambil Q1. Kemudian tinggal kita masukkan nominal yang ada diketahui. P kita turunkan, P diambil P1. Yang diketahui P1 nominalnya 100. Kita cantumkan per P2 berapa? Yaitu 150. Kita cantumkan. Kemudian diambil P1 tadi 100. Kita cantumkan sama dengan Q. Q kita ke bawahkan. Diambil Q1 yaitu 500 unit. Per Q2-nya berapa? Yaitu 450. Tinggal dimasukkan. Diambil Q1 500. Kemudian P diambil 100, kita turunkan per 150 diambil 100 berapa? Yaitu hasilnya 50. Sama dengan Q diambil 500, kita tinggal ke bawahkan. Per 400 diambil 500, hasilnya min
50. Kemudian kita kali silang. Min 50 dikali P, hasilnya adalah min 50P. Kemudian min 50 dikali min 100 hasilnya adalah plus 5.000. Sama dengan 50 dikali Ki hasilnya 50 Ki. Kemudian 50 dikali min 500 hasilnya min 25.000. Kemudian kita semua bagi nominal tersebut bagi 50 semua. Min 50P dibagi 50. Hasilnya adalah min 1P. Karena min 1 tidak ditulis di matematika, jadi kita dicantumkan min P. Min P itu seolah-olah adalah min 1. Karena min 1 tidak bisa dicantumkan, jadi min P. Kemudian 5.000 dibagi 50 hasilnya adalah plus 100. Sama dengan 50 Ki dibagi 50 hasilnya 1, tetapi ditulisnya Ki karena Ki adalah 1. Kemudian min 25.000 dibagi 50 hasilnya adalah min 500. Kemudian semuanya sudah tercantum, yaitu min P ditambah 100 sama dengan Ki diambil 500. Kemudian min P kita ke bawahkan. Sama dengan plus 100 kita pindah ruas menjadi min 100 ditambah min 500, hasilnya adalah min 600. Ki adalah plus, jadi plus Ki. Kemudian semuanya dikalikan min semua, semuanya dikalikan min semua. Min P jadi P. Min P dikali min 600 hasilnya adalah plus 600. Min P dikali plus Ki hasilnya adalah min Ki. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi P sama dengan 600 diambil Ki. Kemudian kita lanjut kurva permintaannya. Berikut kurva permintaannya. Garis tegak lurus ke atas atau garis vertikal yaitu P atau harga. Kemudian garis ke samping atau garis horizontal yaitu Ki atau jumlah barang. Angka-angka dari kurva tersebut kita cantumkan dari diketahui. P1 100, kemudian P2 150. Kita tinggal cantumkan 100 dan 150. Kemudian Q1 500 dan Q2 450. Kita tinggal cantumkan 450 dan 500. Kemudian kita hubungkan P1 kita hubungkan dengan Q1 500. P1 100 kita hubungkan ke Q1 500. Kemudian P2 150 kita hubungkan ke Q2 450. Kemudian 600 dapat dari mana? Yaitu hasil dari P sama dengan 600 diambil Q. P di sini 600 dan Q juga 600. Kita tinggal hubungkan dari garis yang tadi sudah dihubungkan. P1 Q1, P2 Q2, tinggal kita hubungkan. Kemudian garis tersebut adalah hasil dari P sama dengan 600 diambil Q. Lanjut soal nomor 3. Fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 diambil Q dan fungsi penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q.
Terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar Rp 3 per unit. Tentukanlah A. Harga dan jumlah keseimbangan produk sebelum dan setelah dikenakan pajak. B. Penerimaan pajak total oleh pemerintah. C. Besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. D. Gambar keseimbangan supply demand sebelum dan setelah pajak. Pertama-tama kita penyelesaian. Penyelesaiannya, kita mencari A dulu yang ditanyakan, harga dan jumlah keseimbangan produk sebelum dan setelah dikenakan pajak. Yaitu kita harus mencari titik keseimbangan sebelum pajak terlebih dahulu. Titik keseimbangan sebelum pajak, rumusnya adalah supply sama dengan demand. Supply itu dalam artian fungsi permintaan. Kalau demand itu dalam artian fungsi penawaran. Tadi kita diketahuinya fungsi permintaan itu P sama dengan 15 diambil Q. Tinggal kita cantumkan 15 diambil Q sama dengan demand. Demand itu fungsi penawarannya yaitu 3 ditambah 0,5 Q. 3 ditambah 0,5 Q. Kemudian 15 kita turunkan. Kemudian 3 kita pindah ruas, 3 ke supply kan, yaitu ini kan plus, jadi min 3 sama dengan ini min Q. Jadi pindah ruas Q. Kemudian ditambah 0,5 kita turunkan saja. Setelah itu kita jumlahkan. 15 diambil 3 hasilnya 12. Sama dengan 1, Q itu adalah 1. 1 ditambah 0,5 hasilnya 1,5. 1,5 sama dengan disederhanakan jadi 3/2. Jadi kita cantumkan sederhananya 3/2 Q. Kemudian kita pindah ruas Q. Kita kesuplaikan sama dengan 12. Kita cantumkan. Kemudian 12 kali silang, 12 dikali 2. Kemudian 3 dijadikan per 3. Kemudian Q. Kemudian kita tinggal kalikan, 12 dikali 2 sama dengan 24 per 3. Q sama dengan 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. Kemudian tadi fungsi permintaannya adalah P sama dengan 15 diambil Q. Kita ke bawahkan P sama dengan 15 diambil Q. P sama dengan 15. Kita tadi sudah mencari Q. Tinggal kita cantumkan. Q tadi kan 8. Kita cantumkan P sama dengan 15 diambil 8. Hasilnya adalah 7. Jadi
Jadi keseimbangan sebelum ditetapkannya pajak terjadi pada tingkat harga. Tadi harganya berapa? P-nya yaitu Rp 700 dan jumlah permintaan barang tadi berapa? Jumlah permintaan barangnya yaitu 8. Permintaan barangnya 8 unit. Setelah kita menghitung titik keseimbangan sebelum pajak, kita menghitung setelah ada pajak terlebih dahulu, yaitu fungsi permintaan tetap sama dengan fungsi permintaan tetap itu apa? Yaitu di soal tadi fungsi permintaannya yaitu P sama dengan 15 diambil Q. P sama dengan 15 diambil Q. Kemudian fungsi penawaran berubah. Kenapa berubah? Karena fungsi penawaran yang di soal awalnya itu P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Kita rubah. P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ditambah T. T itu apa? Yaitu T itu pajak yang dikenakan oleh pemerintah, yaitu sebesar Rp 3 per unit. Kemudian kita mencari dulu fungsi penawaran. P sama dengan fungsi penawaran yang berubah tadi berapa? Rumusnya yaitu P 3 ditambah 0,5 Q ditambah T. P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ditambah T-nya tadi berapa? T-nya yaitu 3 per unit. Tinggal kita cantumkan. P sama dengan, bagaimana menjumlahkannya, yaitu 3 ditambah 3 terlebih dahulu. 3 tambah 3 berapa? 6. Jadi 6 ditambah 0,5 Q tinggal kita ke bawahkan saja. Nah, ini fungsi penawarannya. Setelah kita menghitung setelah ada pajak, kemudian kita mencari titik keseimbangan setelah ada pajak. Seperti biasa, rumusnya yaitu supply sama dengan demand. Permintaan sama dengan penawaran. Permintaannya tinggal kita cantumkan saja, yaitu P sama dengan 15 diambil Q. 15 diambil Q sama dengan demandnya, penawarannya kan tadi berubah, yaitu menjadi P sama dengan 6 ditambah 0,5 Q. Tinggal kita cantumkan 6 ditambah 0,5 Q
Setelah itu kita cantumkan 15 Ki. Kita pindah ruas, Ki-nya adalah 6. Sama dengan min Ki, kita pindah ruas menjadi plus Ki. Ditambah 0,5, tinggal kita cantumkan saja. Setelah itu kita hitung, 15 diambil 6, sisanya adalah 9. 9 sama dengan, sama seperti tadi, Ki seolah-olah 1. Ki itu 1 ditambah 0,5 Ki. Jadi 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5. Kita sederhanakan, 1,5 itu 3/2, karena 3 dibagi 2 yaitu 1,5. Kita cantumkan 3/2 Ki. Kemudian kita akan mencari Ki. Berarti pindah ruas Ki sama dengan 9 dikali, kita kali silang, 2 dibagi 3. Ki-nya sama dengan 9 dikali 2 berapa? 18. Dibagi 3. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Ki-nya adalah 6. Kemudian kita menghitung fungsi permintaan. P sama dengan 15 diambil Ki. 15 diambil Ki. P sama dengan 15 diambil Ki. Tadi kita sudah menghitung Ki, yaitu 6 jumlahnya. P sama dengan 15 diambil 6 berapa? 9. Jadi, keseimbangan setelah ditetapkannya pajak terjadi pada tingkat harga P sama dengan 9 dan jumlah permintaan barang Ki sama dengan 6 unit. Setelah kita menghitung titik keseimbangan sebelum pajak dan setelah pajak, kita mencari B, penerimaan pajak total oleh pemerintah. Jadi kita mencari jumlah pajak yang diterima pemerintah dari seluruh transaksi. Rumusnya adalah Ki dikali T. Kenapa Ki ditandai petik? Yaitu Ki-nya adalah yang setelah ada pajak. Setelah ada pajak ada ini. Ki. Tinggal kita cantumkan 6 dikali T. T itu tadi apa? T itu pajak yang dikenakan oleh pemerintah, yaitu 3. Tinggal kita cantumkan 6 dikali 3 berapa? Yaitu 18. Jadi jumlah pajak yang diterima pemerintah oleh seluruh transaksi yaitu berjumlah 18. Setelah kita menghitung penerimaan pajak total oleh pemerintah, kita menghitung C besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Kita terlebih dahulu menghitung beban pajak yang ditanggung konsumen. Rumusnya adalah P harga setelah ada pajak diambil harga sebelum ada pajak. Tinggal kita cantumkan harga setelah ada pajak yaitu 9 diambil sebelum ada pajak yaitu 7. Jadi 9 diambil 7 hasilnya adalah 2. Jadi beban pajak yang ditanggung oleh konsumen yaitu 2. Kemudian kita ke beban pajak yang ditanggung oleh produsen. Rumusnya adalah T diambil pajak
setelah diambil sebelum pajak. T itu tadi pajak yang dikenakan oleh pemerintah sebesar 3 diambil setelah ada pajak berapa? Tadi 9 diambil sebelum ada pajak tadi berapa? 7. 3 diambil 9 diambil 7 yaitu 2. 3 diambil 2 sama dengan 1. Jadi beban pajak yang ditanggung oleh produsen adalah 1. Berikut adalah kurva titik keseimbangannya. Garis tegak lurus ke atas atau garis vertikal yaitu P atau harga. Garis ke samping atau garis horizontal yaitu Q atau jumlah. Kemudian kita tinggal cantumkan harga dari sebelum pajak sampai ke setelah pajak. 15 dapat dari mana 15? Yaitu suplai awalnya 15 diambil Q. Jadi fungsi permintaan harga 15 yaitu P15. Jadi dicantumkan 15. 9 dapat dari mana? Yaitu jumlah dari titik keseimbangan setelah ada pajak 9. Kemudian 7 dapat dari mana? Yaitu titik keseimbangan sebelum pajak 7. Kemudian 6 dapat dari mana? Yaitu fungsi penawarannya harganya yaitu P6. Jadi tercantumnya 6. Kemudian 3 itu dapat dari mana? Yaitu 3 itu dapat dari 3 ditambah 3 ditambah 0,5. Jadi penawarannya itu 3. Kalau tadi kan penawarannya 6. Jadi kalau ini penawarannya adalah 3. Jadi kita tinggal cantumkan 3. Kemudian harga 6 dapat dari mana? Yaitu dapat dari setelah ada pajak 6. Kemudian 8 dapat dari mana? Yaitu sebelum pajak 8. Kemudian 15 dapat dari mana? Yaitu 15 fungsi permintaan P sama dengan 15 diambil Q. Seperti tadi P dan Q itu 15 diambil Q. Kemudian tinggal kita hubungkan, yaitu sebelum ada pajak 7 hubungkan ke Q 8. 7 hubungkan ke Q 8. Kemudian setelah ada pajak harganya 9, P-nya 9, kemudian jumlah barangnya 6 atau Q-nya 6. Jadi 9 dihubungkan ke 6. Kemudian tarik garis 15 dengan 15 karena fungsi permintaannya itu P sama dengan 15 diambil Q. Kemudian kita tinggal tarik garis 3. 3 itu dapat dari mana? Seperti tadi dijelaskan, 3 itu dapat dari fungsi penawaran sebelum pajak 3. Jadi tinggal ditarik garis 7 dan 8, kemudian 3 ditarik garis. Karena apa? Penempatannya itu 3, 7, dan 8. Jadi tarik garis. Kemudian 9 dan 6. Tarik garisnya yaitu 6. Karena apa? Karena 9, karena setelah ada pajak 9, harganya 9 dan jumlah barangnya 6, kemudian demandnya itu 6.
Jadi 9 dan 6 demand-nya itu 6. Ini disebut key S dan ini tarik garis disebut key D. Kita lihat soal nomor 4. Fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 diambil Q dan fungsi penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 untuk setiap unitnya. Tentukanlah A. Harga dan jumlah keseimbangan produk sebelum dan setelah dikenakan pajak. B. Penerimaan pajak total oleh pemerintah. C. Besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. D. Gambar keseimbangan supply demand sebelum dan setelah pajak. Kita cari titik keseimbangan terlebih dahulu sebelum pajak, yaitu seperti soal tadi, yaitu rumusnya supply sama dengan demand, yaitu permintaan sama dengan penawaran. Supply-nya yaitu permintaannya P sama dengan 15 diambil Q. Tinggal kita cantumkan 15 diambil Q sama dengan penawarannya berapa? Tadi 3 ditambah 0,5. 3 tambah 0,5 Q. Kemudian 15 kita ke bawah kan, kita pindah ruas 15, 3 plus tinggal jadikan min 3 sama dengan yang tadinya min Q jadi plus Q ditambah 0,5 Q tinggal dikebawahkan saja. 15 diambil 3 sama dengan 12 sama dengan 1 ditambah 0,5. Seperti soal tadi, Q adalah 1 ditambah 0,5, 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5. Kita sederhanakan 3 per 2. 3 dibagi 2 yaitu 1,5. Tinggal kita memakainya yang disederhanakan yaitu 3 per 2. 3 per 2 Q. Kemudian kita tinggal Q-nya alih ruas. Kemudian 12 kita pindahkan. Kemudian kali silang 12 dikali 2, kemudian 3 dijadikan per 3 dan Q. Q sama dengan 12 dikali 2 yaitu 24 per 3. 24 dibagi 3 yaitu hasilnya 8. Jadi Q-nya adalah 8. Kemudian kita mencari fungsi permintaannya, yaitu P sama dengan 15 diambil Q. P sama dengan 15. Tadi kita sudah mendapatkan Q-nya, yaitu 8. P sama dengan 15 diambil 8, yaitu 7. Jumlah barangnya 8, kemudian harganya 7. Kemudian kita lanjut ke setelah ada pajak. Kemudian kita menghitung setelah ada pajak. Fungsi permintaan. Di soal, fungsi permintaan P sama dengan 15 diambil Q. P sama dengan 15 diambil Q. Ya Allah. Kemudian fungsi penawaran berubah. Fungsi penawaran semula yaitu P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Kemudian berubah yaitu jadi P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ditambah T. T itu apa? Yaitu T pemerintah yang memberikan subsidi sebesar 1,5. Kemudian kita mencari fungsi penawaran terlebih dahulu. Fungsi penawaran yang tadi sudah berubah yaitu P 3 ditambah 0,5 Q
ditambah T. P sama dengan 3 ditambah 0,5 Ki ditambah T-nya itu tadi pemerintah yang memberikan subsidi sebesar 1,5 per unit. Jadi 1,5. Kemudian P sama dengan, cara menghitungnya bagaimana, yaitu 3 ditambah 1,5 hasilnya 4,5 ditambah, ini tinggal diturunkan saja, 0,5 Ki. Setelah kita menghitung titik keseimbangan sebelum pajak, kita menghitung titik keseimbangan setelah ada pajak. Seperti biasa rumusnya supply dan demand. Permintaan sama dengan penawaran. Kita masukkan saja angkanya, yaitu permintaan 15 diambil Ki. Penawarannya, karena tadi kita sudah menghitung setelah ada pajak dan berubah, jadi kita memakai ini penawarannya yang berubah, yaitu 4,5 ditambah 0,5 Ki. Kemudian 15 tinggal ke bawah kan, kemudian 4,5 kita pindah ruas plus menjadi min 4,5 sama dengan, kemudian min Ki menjadi plus Ki ditambah 0,5 Ki. 15 diambil 4,5 hasilnya 10,5 sama dengan 1 ditambah 0,5 Ki sama dengan 1 ditambah 0,5 Ki sama dengan 1,5. 1,5 bisa disederhanakan 3/2. Jadi kita memakai ini seperti biasa. Kemudian Ki kita pindah ruaskan. Ki 10,5 pindah ruaskan dikali silang kali 2, kemudian dibagi 3 Ki. Ki-nya sama dengan 10,5 dikali 2 sama dengan 21/3 sama dengan 21 dibagi 3 sama dengan 7. Ini hasilnya. Kemudian kita mencari fungsi permintaannya. P sama dengan, tinggal masukkan fungsi permintaannya, 15 diambil Ki. P sama dengan 15 diambil Ki-nya tadi berapa? 7. P sama dengan 15 diambil 7 sama dengan 8. Ini harganya dan ini jumlah barangnya. Jadi keseimbangan setelah ditetapkannya pajak terjadi pada tingkat harganya P sama dengan 8, Rp 800, dan jumlah permintaan barangnya Q-nya sama dengan 7 unit. Setelah kita menghitung harga dan jumlah keseimbangan produk sebelum dan setelah dikenakan pajak, selanjutnya kita menghitung penerimaan pajak total oleh pemerintah. B. Jumlah pajak yang diterima pemerintah dari seluruh transaksi menggunakan rumus Q dikali T. Kenapa Q tanda petik? Karena Q jumlah barang setelah ada pajak dikali T. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5. Jadi Q setelah ada pajak yaitu 7 dikali T. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5. Tinggal kita cantumkan. 7 dikali 1,5 hasilnya 10,5. Jadi jumlah pajak yang diterima pemerintah dari seluruh transaksi hasilnya 10,5. Setelah kita menghitung penerimaan pajak total oleh pemerintah, selanjutnya kita menghitung besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Terlebih dahulu kita menghitung beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Rumusnya adalah P petik diambil P. Kenapa P petik? Karena
harga setelah ada pajak diambil harga sebelum ada pajak, yaitu P. Harga setelah ada pajak berapa totalnya? Yaitu 8. Diambil harga sebelum ada pajak, yaitu hasilnya 7. 8 diambil 7 berapa? Yaitu 1. Jadi beban pajak yang ditanggung oleh konsumen yaitu 1. Kemudian kita menghitung beban pajak yang ditanggung oleh produsen. Rumusnya adalah T diambil harga setelah ada pajak diambil harga sebelum ada pajak. T itu apa? T itu pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5. 1,5 diambil harga setelah ada pajak 8 diambil harga sebelum ada pajak yaitu 7. 1,5 kita kebawahkan, 8 diambil 7 hasilnya 1. 1,5 diambil 1 hasilnya 0,5. Beban pajak yang ditanggung produsen hasilnya 0,5. Berikut fungsi permintaan titik keseimbangan. Garis tegak lurus ke atas atau garis vertikal yaitu P atau harga. Kemudian garis ke samping atau garis horizontal yaitu Q atau jumlah barang. Kemudian kita tinggal cantumkan 15 dapat dari mana, yaitu fungsi permintaan P sama dengan 15. Supply-nya 15 diambil Q, yaitu 15 dapat dari supply, 15 diambil Q. Kemudian 8 dapat dari mana, yaitu harga setelah ada pajak 8, tinggal dicantumkan. Kemudian 7 dapat dari mana, yaitu harga sebelum ada pajak, tinggal dicantumkan. Kemudian 4,5 dapat dari mana, yaitu hasil dari fungsi penawaran, harganya 4,5, tinggal dicantumkan. Kemudian 3 dapat dari mana, yaitu 3 dapat dari penawaran 3 ditambah 0,5, yaitu 3. Penawarannya 3, jadi tinggal dicantumkan. Kemudian kita tinggal hubung-hubungkan, yaitu Q 8 sebelum ada pajak, kemudian harga sebelum ada pajak, yaitu 7 dihubungkan kepada 8. Kemudian sesudah ada pajak, yaitu harganya 8, kemudian harganya 7. Jadi 8 dihubungkan ke 7. Kita tinggal tarik garis. 4,5 dapat dari mana? Tadi sudah dijelaskan, 4,5 adalah fungsi penawarannya, yaitu tinggal dihubungkan kepada garis QS, kemudian 3 tinggal dihubungkan kepada garis 7 dan 8, jadi QD. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kurang dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.